Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Menikah, ketika Bapak Ibu menikah punya harapan dong, pasti semuanya ya. Wah, nanti teman ngobrol yang asik, pulang pelayanan ngobrol, pulang kantor ngobrol gitu. Kenyataannya beda ya kan. Tiap hari berantem, aja ribut aja sampai anaknya pusing. Ini kenapa dua setan menikah gitu ya. Berantem terus tiap hari. Jadi kita akan belajar bagaimana menjadi suami, menjadi istri. Saya sampaikan 2 poin suami, 2 poin istri, lalu tanya jawab. Ada banyak hal yang sebenarnya laki-laki itu harus tahu, ya kadang nggak mau tahu, tapi harus tahu. Tapi kebanyakan nggak tahu. Ada hal yang menarik yang firman Tuhan sampaikan, yang mungkin juga jarang disampaikan. 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Kebanyakan khotbah pasti ibu taat suami, tunduk suami, hormat suami, taat, tunduk, hormat. Wah, ayatnya banyak sekali, disampaikan berkali-kali. Ternyata ada ayatnya loh. Suami pun harus menghormati istri. Bahkan ada ancamannya kalau istri hormat suami gitu. Nggak ada ancamannya apa-apa loh. Ya pokoknya hormati gitu. Begitu suami hormati istri, kalau nggak doanya nggak dijawab, doanya terhalang. Terus gimana saudara ya? Betapa pentingnya tuh. Semua bapak pasti mau dong doanya dijawab. Ya, tapi kok nggak dijawab ya, minta berkat nggak diberkati, minta anak nggak dapat anak, usaha lancar malah banyak masalah. Nah, coba satu kali ini ya, hormatilah istri. Ya. Kenapa demikian? Karena Maleakhi pasal 2, Maleakhi pasal 1 bangsa Israel nggak diberkati. Ini contoh kasus. Maka pasal 2 itu teguran pernikahan, pasal 3 teguran persembahan, pasal 4 teguran orang tua anak. Hati bapak kembali anak, bapak, anak kembali bapak. Anak itu lagi pasal 4. Pasal 3 kan persembahan, pasal 2 pernikahan. Ketika bangsa Israel nggak diberkati, mereka bertanya kenapa kami nggak diberkati? Maka Maleakhi berkata kepada mereka, inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah dengan air mata dan tangisan dan rintian. Dan karenanya ia tidak berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Kami berdoa, kami mempersembahkan persembahan, tapi Tuhan gak terima. Kami berdoa, Tuhan gak jawab. Ternyata Tuhan gak dengar doanya laki-laki Yahudi pada zaman Maleakhi. Yang Tuhan dengar itu rintian, tangisan. Ternyata itu karena istrinya dibikin menangis sama para suami. Ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Ketika para suami nggak setia dengan istri masa muda. Saya tekankan pakai kata masa muda. Nanti salah dengar lagi, wih Pak Joko bagus. Kita harus setia dengan istri muda. Tunggu. Istri masa muda, pakai masa saudara ya. Ini satu kata hilang penting banget artinya saudara ya. Ketika suami nggak setia dengan istri masa muda, istri menangis meratap, maka mezbahnya seperti tertutup air mata. Maka ini Maleakhi sama Petrus klop. Ya. Petrus berkata, istri teman pewaris kasih karunia. Maleakhi berkata, teman sekutu dan istri seperjanjian. Kejadian 2:18 berkata, teman sepadan. Sepadan, teman sekutu, teman seperjanjian. Artinya selevel. Selevel itu seperti saya dan kongsi saya tahun 92 buka perusahaan, sahamnya sama 50%. Banyak orang, Pak, Bapak ini orang Jawa, kongsi orang Tionghoa. Kok kongsian awet-awet, Pak, sampai sekarang? Iya sekarang 2020 masih kongsian. Enggak nambah kongsi? Enggak pecah kongsi? Enggak juga. Kok awet banget, Pak? Kan kami saling menghormati. Kenapa saling menghormati? Di perusahaan A saya komisaris, dia direktur. Perusahaan B, dia direktur, aku komisaris. Tapi sahamnya kan sama. Kalau sahamnya sama kan saling menghormati. Nah suami istri itu kan nggak sadar kalau sahamnya sama. Makanya nggak saling menghormati. Sadarnya di meja perceraian. Begitu diketok, harta gono dibagi 2. Kenapa 2? Bagi 2. Begitu cerai baru sadar, lu sahamnya sama toh gitu. Karena undang-undang mengamanahkan kalau orang cerai bagi 2. Jadi kita diajarkan untuk menghormati istri. Itu amanah firman Tuhan. Ya, menghormati istri. Kita simpulkan dulu. 1, 2, 3. Menghormati pasangan bukanlah tugas yang berat.
tetapi sikap yang muncul dari kesadaran kesepadanan suami istri. Kalau saya tidak sadar bahwa istri saya itu pemegang saham dalam perusahaan, dalam klub pernikahan saya yang 50%, mungkin saya juga nggak akan menghormati. Ini duit saya dagang, saya bisnis, saya punya duit ganti mobil, apa salahnya? Salah lah kalau nggak ngomong sama kongsi. Istri saya kan kongsi saya. Apapun keputusan saya tidak akan keluar tanpa diskusi, berbicara dengan kongsi hidup saya. Itulah istri saya. Bukan karena saya takut istri, enggak saudara ya. Istri itu bukan untuk ditakuti. Nanti kita akan sambung ya. Tapi untuk dihormati. Sebagai teman pewaris kasih karunia. Kita lanjutkan lagi. Masalahnya menghormati istri itu nggak gampang. Ya, kan kebanyakan orang menikah itu istrinya kalau zaman sekarang loh ya. Ya sama-sama pinter, sama-sama sukses, tapi gara-gara itu juga jadi sama-sama ngotot. Atau kalau istrinya bodoh gitu ya, susah menghormati orang bodoh. Istri menghormati suami gampang, suaminya pinter, suaminya sukses, duitnya banyak, wah ilmunya gelarnya lengkap, itu hormat suami juga gampang. Suaminya bodoh, males, miskin, hormat suami susah. ya, waduh. Tadi pagi saya bilang, Pak, kalau mau punya istri yang nurut, Pak, cari yang bodoh, Pak. Gitu. mau cari yang bodoh. Ada juga yang nyari yang bodoh. Begitu mereka bingung juga, Pak. Dia kok nggak nyambung-nyambung, Pak. Taknya nggak ada, Pak. Mau yang diajak ngomong yang nyambung, ya cari yang pinter. Ya. Begitu menikah, waduh Pak, punya istri orang pinter tuh susah, Pak. Ngeyelnya, Pak. Pandai berdebat, Pak. Terus, ya aku kalah terus, Pak. Istri pinter salah, istri bodoh salah ya. Yang bagus tuh istrinya pinter tapi saling menghormati. Nah itu susahnya di situ, itulah seninya. Tapi kenapa kita harus menghormati istri? Alkitab berkata demikian. Ayat yang sama, sahabat-sahabat, saya mau pelan-pelan. 1 Petrus 3 ayat 7 tadi. Demikianlah kamu suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Oke, tunggu dulu ya. Kita perlu teliti sebenarnya dengan ayat ini. Kita harus selain menghormati maka bijaksana. Ya. Nanti dengan bijaksana bisa menghormati. Atau menghormatinya karena muncul dari pemahaman kesetaraan tadi. Nah sekarang bijaksana. Kenapa harus bijaksana? Karena istri itu kaum yang lebih lemah. Saya sering membantah ayat ini. Apakah betul wanita itu lebih lemah? Apakah benar? Ya, coba bapak bilang begini, Mah, kamu liburlah sana ke Hongkong, ke Singapura. Wah jangan Pak, Mah lagi banyak corona gitu. Ya kalau nggak mau udahlah yang aman dari situ, liburlah ke Raja Ampat. Nanti ngapel gimana? Saya pel, rumah saya bersihkan, anak saya urus. Bapak 4-5 hari sakit pinggang. Semua yang ibu kerjakan, bapak kerjakan 5-6 hari, bapak sakit pinggang. Wanita pinggangnya kuat sekali, telinganya apalagi, kakinya, waduh. Saya ini orang yang rajin olahraga loh. Jadi saya pasang apps di HP saya ini untuk menghitung jumlah langkah dan biasanya rata-rata ya kalau secara setahun gitu 9.800. Jadi kadang 10.000, kadang 12.000, kadang 8.000. Rata-rata 10.000 sehari selangkah. Itu kaki saya tetap kalah sama kaki perempuan. Kaki istri saya juga lebih kuat. Bapak nggak percaya, ajak ibu ke mall, antar kemana dia pergi. Ikuti kemana dia pergi. Nanti bapak udah gempor, itu kaki wanita seperti rusa yang meloncat ke sana kemari. Energinya terbarukan, saudara. Jadi kalau begitu wanita lemah dalam hal apa? Bapak mau kalahkan istri? Bapak mau kalahkan istri? Saya yakin bapak yang KO, saudara. Bener. Bapak mau kalahkan istri? Ya, bisa Pak. Pak Jarod khotbah nggak bener nih Pak. Saya bisa kalahkan Pak. Kalau berdebat saya tempeleng aja, bentak dia, goblokin dia, kalah dia Pak. Ibu kalah berdebat, ya. Ibu kalah berantem. Mungkin otot bapak memang tangan lebih kuat, walaupun pinggangnya kuat istri, kakinya kuat istri. Itu bapak menang cuma 1 hari aja. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 minggu, 2 minggu gitu. Kayaknya bapak yang kalah deh. Karena 1 hari setelah bertengkar, 2 minggu, 3 minggu, ibu tidur pulas tuh, bapak nggak bisa tidur. Wanita tuh sanggup tidak bercinta selama 6 bulan. Lama-lama ada mikir, kok aku yang kalah ya, gitu ya. Makanya kalau bapak ibu berantem nih, 2 minggu, 3 minggu kemudian, Mah, mau ke mall, kenapa? Tak antar yuk. Ya, ngalah. Ya, baik-baik dia, baikin dia. Ya, kenapa baikin gitu? Karena dia sadar gitu, kenapa aku yang kalah ya gitu. Jadi kalau bapak ibu berantem, bapak menang berantem, tapi kalah relasi. Wanita mau dilawan, istri mau dilawan. Bapak bisa kalahkan istri? Siapa yang sudah berhasil? Angkat tangannya. Nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Karena istri wanita tidak diciptakan untuk dikalahkan.
Dia diciptakan untuk dicintai. Cialah. Ibu-ibu tepuk tangan dong. Yeay. Makanya tidak ada namanya ibu, bapak itu dah. Saran saya Pak, jangan kalahkan istri, tapi bapak harus ngalah sama istri. Ya. Kenapa harus ngalah? Kan kepala keluarga Pak, imam dalam keluarga Pak, pemimpin keluarga Pak. Bukan. Bapak harus ngalah karena bapak tidak punya alternatif lain. Emangnya bapak punya alternatif lain? Mau alasan yang rohani boleh, sampaikan ayatnya sebanyak mungkin. Kita sampaikan alasan yang jelas saja lah, karena bapak tidak punya alternatif lain. Udah, itu alasan kenyataan hidup. Ya. Apalagi wanita milenial, mereka lebih sukses, lebih berhasil, karirnya lebih kinclong, duitnya lebih banyak. Wah, maka data perceraian 80%, 70% perceraian Indonesia tahun lalu dari 623.000 kasus yang menceraikan adalah wanita. Nah, kalau begitu kenapa firman Tuhan berkata tadi, hiduplah bijaksana sebagai kaum yang lebih lemah? Ayat juga nggak mungkin salah. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Dalam hal apa wanita lemah? Dalam hal Kejadian ayat 3, ayat 16. Engkau akan birahi kepada suamimu. Birahi di situ dua arti. Arti pertama adalah desire dalam hal memang seksual. Tapi arti yang kedua adalah mood. Desire dalam arti mood. Jadi Tuhan berfirman, wanita engkau akan mood kepada suamimu. Nah moodnya itulah sebenarnya kelemahan wanita. Wanita itu akan mood-moodan. Dan tugas suami yang bijaksana adalah memenuhi kebutuhan mood istri ini. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan akan diterima, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan dicintai. Kalau mood itu nggak dapat, tapi nature-nya, alamiahnya, otaknya, hatinya, Anda mau deketin neuroscience ngomong otaknya, Anda deketin kerohanian ya rohnya, apapun ilmunya sama, itu harus dipenuhi kebutuhan mood wanita. Nah kalau kebutuhannya nggak dipenuhi oleh suami, ini harus dipenuhi karena memang nature-nya begitu. Dia cari dari kebutuhan yang lain, ya, dari shopping, dari belanja, tas bermerek. Wah itu nanti ganti bapaknya yang bukan mood-moodan, kejut-kejutan. Bapak nggak penuhi kebutuhan mood istri, istri cari mood yang lain kan, beli tas 500 juta, 200 juta, bapak kejut, gitu mati. Jantungnya putus saudara. Nah udah lebih baik penuhi kebutuhan mood psikologisnya. Maka suami bijaksana adalah memenuhi kebutuhan istri, akan rasa aman, diterima apa adanya, dan diperhatikan. Wanita yang bijaksana itu harus memenuhi kebutuhan mood. Karena kalau moodnya dipenuhi, apa yang gak sanggup dilakukan oleh seorang penolong? Laki-laki nggak baik seorang diri, aku jadikan penolong. Untuk menjadi penolong diciptakan dengan spesifikasi yang lebih tinggi, karena penolong dibutuhkan yang ditolong tidak butuh penolong. Yang penolong tidak butuh yang ditolong butuh penolong, betul? Pak, coba, saya tuh begini, saya bisa pergi sendirian, sering, traveling sendiri sering. Ya, tapi kalau saya di rumah, lalu istri saya pergi, saya di rumah sendirian, saya bingung loh, saudara. Ditinggal 3 hari saya bingung, saudara. Ya, kalau saya di rumah sendirian saya bingung, ya. Bijaksana dalam hal apa? Selain hal memberikan mood. Nah, wanita memang masih berhubungan dengan moodnya sebenarnya. Karena moodnya harus dijaga, maka bijaksanalah dalam hal menegur terutama. Udah. Suami bijaksana membuat istrinya memiliki mood yang baik, sehingga menjadi penolong yang antusias dan pembawa rumah penuh sukacita. Wanita moodnya dipenuhi, dia sanggup apa saja yang laki-laki bisa kerjakan. Mau ngurus pabrik, mau nagih, ngurus anak, mau parenting, mau membimbing anak les, mau ngatur perusahaan, mau ngatur restoran, mau ngatur menu, apapun dia sanggup menolong. Ya, baik kalau moodnya nggak baik, bapak pusing 7 keliling. Bagaimana cara membuat seorang wanita punya mood yang baik? Maka kita perlu belajar sebenarnya dari Yusuf. Matius 1:19, karena Yusuf suaminya yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Diceraikan berarti dinikahi dulu. Setelah dinikahi baru ditinggal pergi diam-diam, gitu ya. Kalau nggak dinikahi, hamil, Maria akan dilempari batu sampai mati, karena itu hukumnya. Ketangkap basah, guru, ini ketangkap basah. Menurut Taurat Musa lempar batu, ketangkap basah lempar batu. Nggak ketangkap basah, tapi buktinya jelas belum menikah, hamil, udah lempar batu juga. Yusuf sayang Maria, tapi dia sadar nggak melakukan. Maka daripada nanti suatu saat Maria diseret ke bait Allah, dilempari batu, gue nikah aja, diam-diam saya tinggal. Itu betapa baiknya tuh Yusuf loh. Nanti paling orang ngomong, gimana nih laki-laki, suami, istri hamil ditinggal pergi, tapi Maria selamat.
Dan dia tidak akan mempermalukan Maria. Kenapa ditinggal? Ya karena dia nggak berbuat. Ya, sedang bergumul begitu malaikat datang. Tapi paling enggak dari niat awal seperti ini aja, wah ini laki-laki baik banget nih. Tidak mau mempermalukan di depan umum, ya. Makanya Bapak, ya, sekali lagi jangan mengalahkan istri, apalagi depan umum. Bapak berantem, gua belum ngobrokin istri, marahin istri, wah udah. Itu 5-6 bulan moodnya istri belum balik-balik lagi. Bahkan mungkin bukan depan umum dah, depan temennya. Ya, kembali ke tadi cerita, kalau misalnya istrinya dandan, make upnya tebel gitu, bahkan mungkin nggak lihat lagi di rumah waktu dandan tadi gitu ya, atau di rumah juga ngelihat nggak apa-apa, pokoknya kasusnya sama, maka Bapak harus menciptakan istilah gitu ya. Kalau ibu nanya ya, aku make upnya gimana? Ya lumayan gitu, bilang aja lumayan gitu ya, jangan bilang kayak badut itu nggak usah, ya. Nanti biar dia keluar rumah, ketemu temennya, ketemu apanya gitu, kamu make up, kamu tuh jelek loh gitu. Lama-lama istri nanti akan paham, oh kalau semua bilang lumayan itu berarti jelek gitu. Ya. Tapi nanti kalau pas bagus, jangan dijamin aja. Wah, Ma kamu cocok nih, lipstikmu pas banget, natural banget, tapi ya nggak kayak orang nggak pakai sih, tapi ini, dia tahu, oh berarti kalau dipuji berarti bener bagus. Atau diskusi, Anda berlima, berenam, 3 pasang gitu ya. Lalu di situ memang namanya diskusi ya, istri juga usul gitu kan. Tapi waktu usul tadi dia agak ragu-ragu, lalu nanya, gimana Pak gitu. Wah, jelek itu salah, jangan begitu, jangan. Bilang aja, lumayan. Nanti istri tahu, oh kalau lumayan berarti jelek. Ya, jadi Anda boleh menikah itu menciptakan istilah-istilah gitu ya. Itu tapi istilah pribadi, yang tahu Anda berdua. Itu Anda menciptakan istilah-istilah, terserah deh mau bikin istilah gimana gitu ya. Termasuk istilah untuk mengkritik sebenarnya. Ya, yaitu nanti tips lumayan gitu ya. Sehingga Anda tidak mempermalukan dia di depan umum. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saling memuji dan bersyukur atas pasangan di depan orang lain, menguatkan hubungan, memperindah cinta. Nah, kebalikannya dari mengkritik, mencela, bahkan istilah-istilah seperti itu yang sebenarnya tidak baik untuk pasangan, maka kebalikannya pujilah pasangan depan umum. Saya yakin saya nggak pernah menyentuh ya istri saya tuh gini-gini, ceritain jeleknya gitu ya. Enggak, ceritain baiknya. Jadi sering kalau saya khotbah ke mana pergi gitu, istri nggak ikut kan. Begitu sekali ikut, oh ini Bu Jarot yang sering dipuji-puji. Iya, dia langsung senyum. Ya, saya bahkan muji tidak di hadapan dia loh, saudara. Saya pergi kemana sendirian begitu, ya cerita begitu. Tapi cerita itu kadang munyer gitu ya. Jadi itu namanya belajar untuk tidak mempermalukan. Karena orang tuh ada kelemahannya, pasti juga ada kelebihannya. Impian pernikahan. Wah, kalau bisa sih ya, menikah sampai usia lanjut, 104 tahun. Anda googling menarik loh. Longest couple in the world gitu ya, atau oldest couple in the world. Muncul pasangan-pasangan yang sudah menikah lebih 80 tahun, menikah di usia 80-19, mereka sekarangnya umur 100, dan ada tips-tips menarik dari apa yang mereka lakukan. Kayak tips kalau mereka tidur berpegangan tangan gitu ya. Tips kalau minum semangkok berdua. Wah. Jadi kita punya pelajaran sekarang untuk para ibu. Bagaimana kita bisa menghormati pasangan, termasuk istri menghormati suami atau suami menghormati istri sebenarnya. Jadi intinya akhirnya menjadi saling menghormati. Dan tentu tidak mudah bagi seorang istri menghormati suami yang tidak rohani, yang tidak bijaksana, yang tidak pemimpin rohani. Tapi bagaimanapun juga, maka bukan hanya suami menghormati istri, istri pun harus menghormati suami. 1 Korintus pasal 10 ayat 24, jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan yang lain. Di sini artinya harusnya saling. Filipi 2 ayat yang ketiga, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memerhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Dari mereka yang sudah menikah di atas 80 tahun, maka ada tips membangun relasi, menghormati dalam bentuk praktisnya gimana sih? Ya ketika berkomunikasi, komunikasi positif itu terutama kalau bagi laki-laki yang harus, karena itu menjadi berarti bagi istri adalah mendengarkan. Karena wanita otaknya dibedah, ternyata fungsi tok gede banget. Tapi inilah penderitaan di muka bumi. Karena ketika otak laki-laki dibedah, listening itu cuma 1 titik. Cetik. Coba ibu lihat telinganya suami. Biar suami tetap lihat saya, tapi ibu lihat telinga suami. Oh, cuma aksesoris, ya kan? Tapi aneh bin ajaib, yang namanya otak itu, ilmu terbaru mengenai otak itu plastisio, to form, bisa dibentuk. Dasarnya itulah otak pria, itulah otak laki-laki. Laki-laki fungsi mendengarnya cuma sedikit, tapi itu semuanya bisa berubah.
Jadi laki-laki bisa melatih mendengarkan. Ya, wanita bisa melatih juga untuk menghormati. Sama juga, nggak punya fungsi mendengar sebenarnya bukan alasan, ya. Tapi itu untuk memahami, oh laki-laki emang fungsi mendengarnya kurang, ya. Bagi laki-laki, kalau gitu saya gedein aja fungsinya. Karena otak kita tuh bisa membesar. Volumenya nggak besar, tapi fungsinya bisa. Karena ternyata neuron cadangan itu lebih banyak daripada yang kepake. Sehingga kita bisa mengembangkan tiap bagian, ya. Komunikasi positif adalah, atau menghormati adalah, kalau perjanjian baru, kan yang ditekankan tuh esensinya mengasihi, betul ya? Nah, saya mau kombinasikan perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian lama, terutama Taurat, ada 10 perintah. 1-5 itu intinya hormati Tuhan. Taurat ke-6 sampai ke-10, jangan mengingini domba sesamamu, berarti kita menghormati barang orang lain. Jangan mengingini istri sesamamu, hormatilah istri orang lain. Jadi emang menghormati. Ya kita gabung saja, karena kita mengasihi maka menghormati. Menghormati itu mengasihi, mengasihi itu menghormati. Bentuk praktis untuk menghormati. Nah, siap-siap bagi yang belum tua, yang sudah tua langsung praktek. Tapi siap-siap aja. Nanti Bapak Ibu nih kira-kira dari sekarang udah mulai ketebak ya. Bapak Ibu yang masih muda nih, nanti kira-kira siapa yang tua duluan? Kira-kira siapa yang pikun duluan? Kira-kira siapa yang nggak bisa naliin sepatu duluan? Saya tanya begitu sama istri, dia bilang, kayaknya aku deh. Dia bilang, ya, nanti kayaknya saya bakal tua duluan gitu ya, pikun duluan. Ya udah, saya udah kebayang deh. Nanti kalau dia pakai sepatu lama, naliin lama, saya punya pilihan kan? Kayak orang lain misalnya, cepetan, goblok apa sih, lambat apa sih begitu. Udah berantem tiap hari. Atau nanti kita emang berperan, udah ganti jadi penolongan yang rawat. Kalau Anda siapkan impian dari sekarang, ya bahkan itu bisa praktek dari sekarang. Ya, penghormatan kepada pasangan. Ketika pasangan suatu saat akan punya kelemahan atau sekarang sudah punya kelemahan. Kelemahan itu Anda mau lengkapi atau Anda mau goblok-goblokin. Disitulah penghormatan. Maka sebenarnya perjanjian lama masih berlaku sampai sekarang, esensi hormat. Ya. Saling menghormati suami istri, bentuk kasih yang bisa dinikmati, menumbuhkan cinta kasih, memperkuat relasi hati. Keluarga Indonesia bahagia, luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Pak, kok istri saya tuh orangnya sekarang diem ya Pak ya? Nah, kalau wanita diem artinya mungkin banyak kepikiran. Atau lagi capek menunggu ya. Nunggu suaminya berubah sampai mati nggak berubah-berubah gitu ya. Atau hatinya lagi jatuh berkeping-keping. Atau ada nangis dalam hati. Atau gabungan dari semuanya. Itu kalau wanita lagi diem. Kalau nggak diem, waduh meledak-ledak gitu ya. Jadi gimana supaya nggak diem atau meledak-ledak? Moodnya dijaga. Ya. Tapi sekarang saya mau bicara buat bapak, bukan bapaknya, buat ibunya. Supaya ibunya tidak menjadi silent woman yang penuh yang misterius, maka memang Ayub 32:20 berkata, aku harus berbicara supaya aku merasa lega. Jadi tugas ibu sendiri sekarang, ibu adalah wanita yang mood. Maka jagalah mood dengan mengeluarkan isi hati. Ya, jagalah mood dengan mengeluarkan isi hati. Hindari yang namanya komunikasi di balik pintu. Itu istilah juga ya. Dalam arti yang pernah saya katakan juga, komunikasi mengharap pasangan tahu. Di balik pintu, di kamar, ibu nunggu suami tapi nggak ngomong apa-apa. Apa dia nggak tahu sih kalau tungguin? Kenapa sih nggak masuk kamar? Kenapa sih orang apa nggak tahu sih kalau ditungguin gitu? Tapi di balik pintu ya nggak ngerti lah saudara. Pergi ke pesta pernikahan, ibu duduk sendirian, tas sebelahnya kursi kosong, ibu kasih tas sambil makan, sambil berkata dalam hati, apa suami nggak lihat saya sendirian? Kenapa sih nggak kemari sebelah saya? Maksudnya sana terus, iya, Pak kesini, selesai saudara. Tapi banyak loh banyak ibu yang diam nggak bilang Pak kemari begitu, pulang pesta pernikahan berantem, dan suami nggak tahu salahnya apa. Dan ibu masih berkata dalam hati, dasar bebal, nggak tahu salahnya apa. Wanita yang makhluk ajaib saudara, dia butuh dimengerti tapi dia nggak ngomong apa-apa. Sedangkan laki-laki nggak punya otak untuk fungsi itu. Wanita pengen dimengerti tapi dia gak ngomong apa-apa. Coba gimana, dia pengen dibeliin baju gak ngomong. Bahkan kalau ngomong itu tersamar gitu. Papa, di situ ada jual durian. Oh iya, sana juga ada, sana juga belum ada. Lewat musik, lihat jalan lagi gak lama lagi, Pak itu ada durian tuh. Iya, gak terlalu besar, nanti juga ada gitu. Sampai hotel istrinya baru marah saudara. Kenapa marah? Tadi aku kan pengen durian. Lah kakak bukan bilang pengen. Cuma bilang di situ jual, sana juga jual gitu. Nah wanita itu mengharap dimengerti, tapi ngomongnya nggak jelas. Gimana laki-laki bisa ngerti ngomongnya nggak jelas? Memang pria wanita menikah itu kayak neraka, saudara, kalau nggak terpahami. Otaknya beda, saudara. Maka supaya ini terpahami, jangan mengharap pasangan tahu. Udah, solusinya itu udah.
Jangan-jangan membangun komunikasi balik pintu atau menghadap pasangan tahu, karena itu benar-benar makhluk yang beda cara hidupnya. Maka solusinya gimana? Satu pikir satu rasa. Ya solusinya berkata, udah katakan yang memang ibu pengen bapak lakukan. Jangan mengharap pasangan tahu, karena hanya dengan berharap itu membuat ibu sendiri akan bad mood. Ibu bad mood, kesel, marah tanpa alasan. Bagi suami, ibu marah tanpa alasan. Belajarlah untuk menjaga mood sendiri. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.